rumah di Polewali Mandar hangus terbakar, 3 orang penghuni rumah tewas. Jelang ujian sekolah, puluhan siswa di Surabaya terpapar virus corona. Unik, sebuah toko kue di Kota Padang membuat kue berbentuk kotak suara. Selamat siang pemirsa, iNews Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Bersama saya Stefani Patricia, namun saya tidak sendiri, ada rekan saya Bernadetta Ginting. Deta, selain 3 informasi utama tadi, ada informasi menarik lainnya apa saja di iNews Siang hari ini? Baik, Stefani, hari ini kita akan membahas tentang pemberlakuan sekolah tatap muka. Apa saja yang orang tua, siswa, dan guru harus perhatikan agar murid bisa sekolah tapi juga patuh terhadap protokol kesehatan. Kita juga akan berbincang bersama Dr. Muhammad Fajri. Bersama saya juga Bernadetta Ginting, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari satu rumah di Polewali Mandar, Sulawesi Selatan yang hangus terbakar. 3 orang penghuni rumah meninggal dunia. Satu rumah di Kelurahan Pekabata, Kecamatan Polewali hangus terbakar pada Kamis dini hari. Api melahap rumah berlantai 2 dari kayu dan batu ini. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh isi rumah dalam waktu 1 jam. 3 orang penghuni rumah meninggal dunia karena terjebak di dalam rumah. Diduga seluruh penghuni rumah tengah tertidur lelap saat api menjalar di sebagian rumah, hingga korban tak bisa menyelamatkan diri. 2 korban ditemukan di sebuah kamar dalam keadaan berpelukan, sedangkan 1 korban lainnya ditemukan di kamar lain. Yang mayatnya itu ada 3 orang. Satu adik kakak, 1 tetangganya. Iya. Usianya kira-kira rata-rata berapa, Pak? 1 anak-anak. Iya. Terus 16 tahun, 1 16 tahun. Iya. 1 dewasa. Masya. Iya. Nah, untuk kebakaran ini ada berapa rumah yang hangus ini? Cuma satu rumah. Rumah terbakar. Itu rumah berlantai 2 ya, Pak? Ya? Rumah kayu tapi di bawahnya ini juga tembok. Seluruh korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dari dalam rumah yang telah hangus terbakar. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan rumah di Medan, Sumatera Utara juga ludes terbakar. Api dipicu korsleting listrik hingga memicu ledakan tabung gas. Warga bergotong royong memadamkan api dengan peralatan seadanya. 30 rumah ludes terbakar di Jalan Bliton Barat, Medan, Belawan, Sumatera Utara. Warga bergotong royong memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan diduga berasal dari tabung gas yang terkena kobaran api. Api pertama kali muncul dari sebuah rumah diduga akibat korsleting listrik. Lokasi rumah yang berdekatan dengan kios penjual tabung gas pemicu api cepat membesar. Hari harus listrik pendek, harus pendek. Harus pendek ya? Iya. Berapa rumah nih, Duk? Kira-kira mencapai hampir puluhan rumah lah. Apa ada korban jiwa? Belum ada tahu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Belawan, Medan, Sumatera Utara, Rusli, iNews melaporkan. Ratusan warga dievakuasi akibat banjir yang melanda 3 desa di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Klawing setelah wilayah Purbalingga diguyur hujan deras sejak Rabu sore. Banjir melanda 3 desa di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Klawing setelah wilayah Purbalingga diguyur hujan lebat sejak Rabu sore.
3 desa di Purbalingga yang terdampak banjir yakni Desa Jetis, Joyareka, dan Gambarsari di Kecamatan Kemangkon. Ketinggian air di dalam rumah mencapai 1 meter. Warga tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka karena saat air datang warga sedang tidur. Petugas gabungan dari BNPB, PMI, SAR, TNI, dan Polri berusaha mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Petugas memprioritaskan lansia dan balita untuk segera dievakuasi menggunakan perahu karet. Sekitar 100 lebih dikit lah, nggak nyampe 150. Ya. Ini akibat meluapan sungai apa ya? Ya ini akibat meluapnya Sungai Klawing karena betul dampak La Nina yang akhirnya ini terjadi betul. Karena tingkat curah hujannya di atas rata-rata. Dan ini akan sampai nanti Maret. Hingga Kamis pagi banjir masih menggenang di 3 desa karena hujan masih turun. Listrik di desa yang tergenang banjir dipadamkan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita di Tulang Bawang Barat meninggal dunia usai menjalani imunisasi. Hingga kini keluarga masih mencoba berkomunikasi dengan pihak puskesmas soal penyebab dari meninggalnya korban. Abid Zaki Maulana, seorang balita berusia 2 bulan, anak pasangan suami istri Samin dan Rohayati, meninggal dunia usai jalani suntik imunisasi pada Senin lalu. Menurut orang tua Abid, sebelum menjalani imunisasi yang dilakukan oleh petugas kesehatan Puskesmas Margodadi, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Barat, Abid dalam kondisi sehat. Namun, beberapa jam kemudian, bekas suntikan di paha kirinya membengkak dan mengeluarkan tetesan darah terus-menerus. Keesokan harinya, Abid Zaki Maulana meninggal dunia. Waktu pas di posyandu, sehat ya? Iya. Setelah disuntik dari posyandu itu ya? Iya. Bengkak maksudnya? Bengkak. Kita kalau orang awam, jujur aja ya, secara nggak usah menapik lah, kita seorang orang tua kan kadang, ya gimana lagi? Kemarin masih ceria, sehat, begitu dedet, ya mungkin saya itu terima aja, mungkin udah takdir dari untuk keluarga saya, mungkin takdir buat adik saya yang kecil kan, cuman ya kadang menjadi tanda tanya. Ketika hendak dikonfirmasi, Sri Marleni, Kepala Puskesmas Margodadi, terkesan tidak mengindahkan dan justru memarahi wartawan yang sedang menjalankan tugasnya. Marleni mengaku tidak mengetahui apa penyebab tewasnya Abid Zaki Maulana. Namun, menurut bidan yang melakukan imunisasi, sudah menjalankan tugas sesuai prosedurnya. Itu kita nggak tahu. Kita belum bisa menentukan diagnosa babynya meninggalnya kenapa, karena penyebabnya kita kan nggak tahu. Tapi setelah dilihat, kemungkinan ada penyakit penyerta kan kita nggak tahu. Keluarga almarhum hanya bisa pasrah atas kepergian anaknya. Hingga kini kematian Abid Zaki Maulana hanya menyisakan misteri, karena tidak diketahui pasti apa penyebab balita tersebut meninggal dunia. Dari Tulang Bawang Barat, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga Mojokerto, Jawa Timur mengamuk dan menikam 2 tetangganya. Seorang tewas akibat kejadian itu, sementara 1 warga lainnya mengalami luka serius di bagian kepala. Warga mencoba mengevakuasi seorang pria yang bersembunyi di sebuah rumah di Desa Brayung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Pria berusia 38 tahun tersebut bersembunyi setelah menikam 2 tetangganya. Pria yang mengalami gangguan kejiwaan ini dievakuasi untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Lawang, Kabupaten Malang. Polisi mengamankan 1 buah celurit dari tangan pelaku. Warga yang menjadi korban atas nama Jamilin berusia 70 tahun tewas setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Sakinah, Kecamatan Soko. Sementara 1 korban lainnya, Kaswari, berusia 82 tahun, mengalami luka serius di bagian kepala. Kapolsek Puri, Ibtu Sri Mulyani, mengatakan pelaku mengalami gangguan jiwa karena baru saja keluar dari rumah sakit.
Borgol ini. Pemirsa, aksi penembakan terjadi di kota Solo, Jawa Tengah. Sebuah mobil mewah milik seorang pengusaha ditembak berkali-kali oleh pelaku yang ternyata masih keluarga korban. Minibus mewah milik korban berinisial I yang merupakan warga Brebes, Solo, Jawa Tengah diamankan personel Satuan Brimob Batalion C. Ada 8 tembakan yang dilepaskan oleh tersangka berinisial LG berusia 72 tahun yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Satuan Reserse Kriminal Polresta Surakarta. Tersangka ditangkap ketika hendak melarikan diri keluar kota sesaat setelah melakukan penembakan. Dari tangannya diamankan sejumlah barang bukti senjata api beserta amunisinya. Tersangka dan korban saling mengenal, tersangka bersama istrinya bahkan sempat menumpang mobil korban. Mobil korban ini dihentikan oleh tersangka LJ dengan istrinya. Dengan maksud tersangka dan istrinya ini ingin menumpang mobil daripada korban. Selanjutnya kemudian tersangka dan istrinya ini masuk ke dalam mobil korban dan tersangka mengajak korban untuk menuju ke rumah sarang walet milik daripada tersangka di Jalan Menginsigi, Banjarsari, Kota Surakarta. Sesampai di TKP, untuk korban I disuruh untuk turun dari mobil oleh tersangka. Namun korban tidak mau menolak permintaan tersangka dan pada saat yang bersamaan itu pula sopir tersangka melihat sopir korban melihat ada gelagat yang tidak baik daripada tersangka ini, di mana sopir korban ini melihat tersangka membawa senjata api yang ditaruh di bagian depan celana yang digunakan oleh tersangka. Melihat gelagat yang tidak baik ini, kemudian driver melakukan putar balik kendaraan. Dan itu membuat marah tersangka dan sambil berteriak untuk menghentikan kendaraannya. Namun untuk saksi driver terus melaju kendaraannya, akhirnya dilakukan penembakan. Kita ke informasi selanjutnya. Kesal karena tidak dikirim uang oleh istrinya yang bekerja di Malaysia, seorang ayah di Medan, Sumatera Utara tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita. Ironisnya pemirsa, penganiayaan sengaja direkam pelaku untuk dikirim ke istrinya. Sungguh malang nasib bocah berinisial F di kota Medan, Sumatera Utara ini. Ia dianiaya oleh ayah kandungnya yang seharusnya melindungi dirinya. Akibat perbuatannya, MM diringkus polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Ironisnya, aksi kekerasan ini dengan sengaja direkam oleh tersangka dan dikirim kepada ibu korban yang sedang bekerja di Malaysia. Hal ini dilakukan MM agar istrinya mengirimkan uang kepadanya. Dari penyelidikan polisi, aksi keji ini telah dilakukan tersangka selama 1 bulan. Sebelumnya, MM juga sempat dilaporkan atas kasus penganiayaan terhadap istrinya. Dan apabila istrinya ini tidak mengirim uang sesuai permintaan pelaku, ya, si pelaku akan mengirimkan kepada istrinya video kekerasan fisik yang dilakukan terhadap korban. Nak, maafin ayah, nak. Menyesal. Meski menyesal dan menangis, ayah sadis ini tetap diancam pasal berlapis dengan ancaman 5 tahun penjara. Pemirsa, seorang kepala cabang yang merupakan dealer sepeda motor di Malang, Jawa Timur kabur membawa belasan motor dari tempat kerjanya. Pelaku nekat melakukan aksinya karena terjerat denda perusahaan akibat tidak memenuhi target penjualan. Aksi para pekerja yang mengangkut belasan motor ke truk terekam kamera pengawas. Namun para pekerja ini tidak menyadari jika motor yang hendak dibawanya akan digelapkan. Berkat rekaman CCTV ini, sebanyak 13 motor berhasil diamankan polisi. Tidak hanya itu, pelaku utama penggelapan yang adalah kepala cabang dealer penjualan motor tersebut juga turut ditangkap.
Pelaku memanfaatkan jabatannya sebagai kepala cabang untuk menggelapkan motor sejak awal November. Yang bersangkutan memecahkan tempat kunci itu, ya, tempat kunci kendaraan ini, lalu mengambil 9 kendaraan berbagai macam jenis, ya, lalu dibawa keluar. Dan ini juga dikirim kepada PT Putra Yastis, ya. Jadi total ada 13 kendaraan. Tersangka mengaku menggelapkan motor untuk membayar denda ke perusahaan karena tidak penuhi target penjualan. Karena saya bertanggung jawab untuk penjualan off dan saya dikenakan denda atau sanksi, sehingga saya butuh dana itu untuk membayar denda atau sanksi ke dealer MPM Motor. Berapa banyak denda yang harus kamu bayar sehingga kamu harus melakukan sampai 13 kendaraan? Kurang lebih 800 juta. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Jelang ujian sekolah, puluhan siswa di Surabaya, Jawa Timur terpapar virus corona. Kami akan hadir usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.